ke Tiongkok mendapat kekerasan dan ancaman selama berada di negara tersebut. Korban menceritakan awalnya dirinya tergiur untuk bisa bekerja di Tiongkok dengan gaji besar. Oleh pelaku, korban kemudian disekap dan diduga dinikahkan dengan seorang warga negara Tiongkok dan dikirim ke negara tersebut. Selama di Tiongkok, korban mendapat ancaman dan kekerasan seksual. Meski sudah berada di tempat aman, namun korban masih mendapat ancaman dari para pelaku TPPO. Masya Allah, membuat kondisi ibu Ti semakin terpuruk gitu. Terus ada yang belum diceritakan tapi diceritakan lagi. Kalau sekarang alhamdulillah baik karena udah ada penanganan ya gitu, tapi meskipun ada penanganan masih ada ancaman. Kuasa hukum korban menyebut selama berkomunikasi korban selalu meminta untuk dipulangkan ke Indonesia. Saat ini upaya hukum terus dilakukan untuk segera memulangkan korban. Selalu ya ke kita ya, tolong Pak, katanya tadi mau pulang. Di sini udah bukan menganggap kita lagi, udah tersiksa ya. Terkait kasus TPPO yang menimpa pekerja migran Indonesia asal Sukabumi yang terjadi di Tiongkok, kita sudah terhubung dengan Koordinator Pengelolaan Pengetahuan Migrant Care, Trisna Dwi Yuni Arista. Selamat malam Mbak Trisna, salam sehat selalu, apa kabar? Baik Mbak, selamat malam. Iya Mbak Trisna, melihat dari kasus ini apa yang bisa Migrant Care jelaskan tentang modus-modus perekrutan ilegal seperti yang dialami oleh RR dari Sukabumi? Ya, sebenarnya dari modus-modus yang dialami oleh RR, wanita asal Sukabumi, perempuan asal Sukabumi ini adalah suatu tindak pidana perdagangan orang. Kami katakan di Migrant Care bahwa ini adalah jelas tindak pidana perdagangan orang karena telah memenuhi unsur dari proses eksploitasi maupun cara. Yang pertama, dia juga disekap tadi seperti yang dikatakan, lalu juga mengalami eksploitasi yakni pelacuran maupun kerja paksa ataupun kekerasan seksual dengan dalih dinikahkan dengan caranya yakni adalah ancaman kekerasan, tentu sampai RR tentunya mengalami ancaman psikis. Nah, kami di Migrant Care seringkali mendapati kasus serupa dengan tujuan negara yang sama yakni ke negara Tiongkok. Ini kami sebut biasanya pengantin pesanan. Jadi para perempuan diiming-imingi gaji tinggi bekerja di Cina, lalu mereka ternyata untuk mengelabui pihak berwenang, mereka dinikahkan. Jadi seolah-olah ini adalah pernikahan lintas negara gitu. Jadi untuk mengelabui dari pihak berwenang agar tindak pidana perdagangan orang itu tidak terlihat begitu, Kak. Tapi kalau melihat dari kasus ini, sepertinya seolah kenapa kasus pekerja migran ilegal dan TPPO ini tak pernah usai. Sejauh mana sebenarnya kesadaran masyarakat, terutama calon pekerja migran, tentang resiko perekrutan ilegal ini, Mbak Trisna? Oke, baik. Kami biasanya di Migrant Care atau sedang kami kampanyekan memang menyebut bahwa bukan pekerja migran ilegal, tapi unprocedural atau undocumented gitu. Karena sekali lagi tidak ada manusia yang ilegal gitu bagi kami. Nah, yang pertama tentunya kami menyayangkan dari pihak pemerintah ini adalah kasus yang selalu terus berulang. Tapi otak dari pelaku tindak pidana tidak pernah ditangkap. Itu yang pertama. Nampaknya juga kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang ini belum menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Ini terbukti bahwa telah habis masanya Perpres, peraturan presiden mengenai gugus tugas TPPO, gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, sehingga wajar bila seolah TPPO dibiarkan tumbuh subur di beberapa wilayah di Indonesia, karena nantinya gugus tugas seharusnya melalui gugus tugas nasional lintas kementerian dan lembaga kemudian diturunkan kepada gugus tugas di tiap daerah. Nah, itu nampaknya telah habis masa pada 2024 kemarin. Dan tentu kritikan kami selanjutnya adalah untuk memperbarui undang-undang TPPO sendiri karena memang itu sudah berumur 18 tahun. Jadi kami kembali lagi tekankan kepada pemerintah dan agar terus memperbarui dan terus melindungi warga negara gitu.
Nah, kemudian kami lihat dalam beberapa portal berita, berita Kompas salah satunya, ada seorang KJRI dari Guangzhou sendiri juga melakukan simplifikasi permasalahan. Nah, ini juga dapat dilihat bahwa ternyata kasus TPPO belum menjadi perhatian karena eh, hanya dianggap korban RR mengalami dinamika masalah rumah tangga, dipaksa berhubungan seksual, tidak mau gitu. Nah, dalam konteks perspektif korban, tentunya dipaksa berhubungan seksual pun itu adalah tindak pidana kekerasan seksual yang pertama dan harus menempatkan RR sebagai korban. Nah, kami harap diplomat ataupun konsuler dimanapun berada harus menganggap bahwa keamanan dan keselamatan warga negara adalah hal-hal yang utama gitu. Itu juga termaktub dalam kewajiban konsuler sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing perwakilan begitu. Oke, Mbak Tresna, apa yang bisa diperhatikan oleh masyarakat Indonesia, terutama ketika ingin melakukan perekrutan ini, PMI seperti ini, supaya tidak terjerumus pada kasus-kasus yang kemudian sama? Karena memang tidak bisa dipungkiri, tantangan kita saat ini adalah keterbatasan pekerjaan begitu, dan otomatis rekrutmen pekerjaan itu menjadi hal yang pasti paling dicari oleh masyarakat. Ya, kami melihat bahwa permasalahan TPPO merupakan permasalahan yang sangat struktural sekali. Karena mengapa? Karena ini berakar dari ketiadaan kerja layak yang ada di Indonesia. Lapangan pekerjaan tidak ada, skema kerja layak tidak ada, sehingga menyebabkan warga negara ataupun orang muda seperti saya, Gen Z, itu juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga tergiur pada tawaran-tawaran untuk bekerja ke luar negeri, bahkan melalui jalur-jalur yang kurang aman. Nah, itu yang kemudian perlu ditekankan kepada semua orang dan juga pemerintah bahwa migrasi aman merupakan pilihan, satu-satunya pilihan untuk bekerja di luar negeri bebas dari tindak pidana perdagangan orang. Begitu, Kak. Prosedur dengan migrasi aman ini yang memang harus diperhatikan oleh masyarakat, dan tentunya tadi seperti Anda sampaikan bahwa pengawasan terutama pemerintah daerah ini juga memang harus terlibat dalam monitoring perekrutan itu tadi. Terima kasih sudah memberikan insight di Kompas Malam, Mbak Tresna Dwi Yunia Arista selaku Koordinator Pengelolaan Pengetahuan Migrant Care. Selamat malam, salam sehat.